Halo para penonton podcast semua, selamat datang di podcast Wiratama, Wirausaha Tangguh Mandiri bersama saya Santi dari Re Foundation. Hari ini kita kehadiran para wiratama atau wirausaha baru dari Kota Tasikmalaya. Kembali ada 5 wirausaha di podcast kita kali ini. Oke, bagaimana kabarnya Anda semua ini? Alhamdulillah ya, kabar baik. Jadi hari ini adalah podcast yang ketiga ya. Sebelumnya udah ada kawan-kawan kita juga di Wiratama yang sudah bergabung juga di podcast ini. Jadi para pendengar podcast, seperti biasanya kita Re Foundation bersama OJK membawakan kembali, menghadirkan kembali kepada Anda tentang bagaimana kisah-kisah para wirausaha muda ini membangun usahanya, bagaimana ide bisnisnya, apa saja yang mereka tawarkan. Kita akan dengarkan dalam beberapa menit ke depan. Oke, sekarang saya tuh sebetulnya selalu antusias nih kalau kumpul-kumpul sama namanya wirausaha gitu ya. Nah, boleh nggak nih kita sharing-sharing di sini ya, di podcast ini, tentang gimana sih awalnya ide bisnis Anda ini dibangun. Nah, saya dengar nih ada perantau nih, Kang Wendy ya. Kang Wendy dulu tuh pernah merantau ke Jepang ya kalau dia. Nah, gimana nih ceritanya? Jadi sekarang milih balik kampung terus jadi wirausaha. Gimana Kang Wendy? Itu sih sebenarnya saya pernah merantau ya selama 3 tahun di Jepang. Boleh. Juga kayaknya 3 tahun ya. Saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak lagi dari Jepang. Karena saya mempunyai cita-cita yang cukup ambisius sih sebenarnya Bu. Yaitu ingin membangun perekonomian di sekitar tempat tinggal saya. Oke. Kalau ini di mana tinggalnya sekarang? Saya tinggal di Kawalu. Oh, oke, Kawalu. Tempatnya di Pangkalan 1. Ya minimal sih saya ingin membangun ekonomi atau membuka lapangan kerja bagi tetangga saya dulu sih sebenarnya. Oke. Ya buat kedepannya mungkin ya yang ada di Tasikmalaya sih. Oh, bisa. Kamu wali kota kalau gitu ya, pengen berkontribusi terhadap ekonomi. Tapi itu bagus ya kalau sebetulnya biasanya orang-orang yang merantau di negara-negara maju ya, Jepang gitu atau negara lain, itu biasanya enak gitu ya, nggak mau pulang ke negara lagi, ke tanah air. Tapi ya ini sih zona nyaman Bu. Zona nyaman, betul. Dan anak-anak muda biasanya nggak mau kan keluar dari zona nyaman itu. Iya. Tapi oke lah, kita apresiasi ya. Terima kasih ya Kang Wendy. Nah sekarang ini juga saya ingin dengar cerita atau inspirasi ide bisnisnya dari Pak Iwan. Pak Iwan tuh produknya sanda terapi ya Pak Iwan. Iya. Ini gimana Pak Iwan bisa terjun ke produk yang nggak banyak orang bikin ya untuk sanda terapi? Ini gimana Pak? Kalau ide bisnis saya awalnya dari bapak mertua saya. Bapak mertua, oke. Beliau punya perusahaan sanda kesehatan refleksi dari kayu. Waktu itu beliau dapat orderan dari negara Arab sama udah ekspor Pak ya? Dapat order. Saya ikut kerja dan belajar bisnis sama beliau. Sebagai menantu yang baik, Bapak ikut belajar ke mertua, tapi akhirnya jadi sekarang Bapak meneruskan bisnis dari 10 tahun yang lalu. Oh, sudah lama ya Pak. Sekarang juga sudah ekspor juga Bapak atau belum? Belum, kalau saya belum. Kalau mertua sudah ya. Dari situ saya belajar mulai mencintai dunia bisnis. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Pak Iwan nggak terjun di dunia bisnis. Jadi pas ketemu mertua jadi cinta sama dunia bisnis ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Iwan itu tidak hanya cinta kepada anaknya mertua, tapi juga menjadi pebisnis gitu di situ. Jadi dapat bonus Pak Iwan. Baik Pak Iwan. Oke, selanjutnya di sini juga ada Kang Arif. Nah ini Kang Arif juga cukup menarik juga kalau buat saya karena saat ini lagi banjir order nih Kang Arif. Ini gimana nih Afi Home Decor nih perjalanannya? Perjalanan awal saya tuh awalnya sih bukan di home decornya tapi di frame biasa bikinnya. Kemudian melihat tren di 2020 ini lebih ke menghias rumah itu kan bagi tren ya dari jasa-jasa jadi itu membuat wallpaper. Betul. Nah, itu inspirasinya dari sana. Kemudian saya coba bikin, saya ngirim ke toko. Alhamdulillah masuk sama toko di sini. Kemudian saya mengembangkan lagi sayapnya, lebih ke Instagram, saya mengiklan ke sana sini. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Dan untuk pasarnya sendiri saya nggak ke orang langsung, tapi lebih ke toko-tokonya gitu. Lebih main ke wholesaler gitu. Ya. Di Kota Tasik udah berapa banyak toko? Kalau untuk Tasik kan tokonya ada satu sih yang saya tahu di yang di sana. Manako ya? Ya di Manako. Itu udah maksud udah sama-sama aku udah hampir 5 tahun. Udah lama. Waktu masih nama yang dulu. Oh iya. Jadi dari sana saya coba tahun 2020 ini lebih punya produk baru yang wallpaper. Mencoba pasar
area lain gitu, membuka ke wilayah lain, ke Bandung, ke Semarang, ke Malang, alhamdulillah udah masuk. Sama pokoknya seperti mana lah seperti itu. Jadi untuk home ya kan. Memang sekarang tren ya banyak outlet toko yang memang mengarahnya ke home. Dan ini memang momentumnya tepat kalau Kang Arif ini sekarang di era pandemi orang semuanya diam di rumah. Pengen betah gitu ya. Di era pandemi ya pasti yang ngedekor ya ini kan yang dekor di belakang kita juga ini produknya Avi Home Decor ya. Ya jadi sebagai anak muda memang kita harus memang apa ya pandai cermat memanfaatkan momentum gitu ya. Jadi tidak statis, harus inovasi. Oke, terima kasih Kang Arif tadi sharingnya walaupun agak singkat, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah ini dia nih di kelas Wiratama kita yang paling cetar ini ada Teteh Ray Orchid nih, gimana nih? Namanya menarik juga nih Ray Orchid, kenapa Ray Orchid tuh? Ray itu nama panggilan. Nama panggilan. Jadi orang udah tahu Ray. Ya udahlah. Oh, ke branding gitu ya? Jadi udah ke branding Ray ini. Iya. Ya udahlah, kenapa enggak Ray Orchid aja gitu kan. Saya suka orchid, jadi brandnya Orchid. Tapi sebetulnya kalau bisnisnya juga bisnis idenya sih tadinya karena suka sih Bu ya. Tadinya diturunkan oleh ibu suka anggrek, jadi dia kemana-mana nanti baliknya bawa anggrek. Dari sana belum sempat kepikiran sih setelah bisnis di tanaman hias. Setelah ada tetangga minta terus ya, kenapa nggak saya bisnis gitu? Saya beli tapi nggak dapat duit tuh terus gitu. Ya pada akhirnya saya kasih label nama, banyak orang mengira itu dijual ya katanya. Padahal enggak. Oh tapi iyalah dijual. Nah Akhirnya dari trial itu berlanjut menjadi sebuah entitas bisnis. Berlanjut karena udah banyak tanaman di rumah, yaitu saya bikin mini garden, greenhouse. Sampai ada greenhouse ya, 2017 itu saya mulai bikin garden. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan alhamdulillah juga memberdayakan muda-mudi di sana. Jadi buat pemikiran potnya juga media. Oke. Menarik juga, tapi sekarang sebetulnya Ray Orchid itu bukan hanya orchid kan? Bukan, memang tadinya orchid semua. Karena banyak permintaan dari luar, terus melihat tren masa kini. Ya, sekarang ya banyak penggemar membutuhkan tanaman ini, tanaman ya, semua tanaman. Jadi diadainlah tanaman yang lain. Jadi sama mirip kayak Kang Arif lah gitu, momentum tadi ya dimanfaatkan gitu. Itu pandemi orang kan harus butuh mainan apa nih gitu ya. Oke ya, nanti kita ngobrol lagi deh. Ray Orchid. Nah ini ada peserta atau tamu kita nih yang terakhir di ujung sini. Ada Bu Wina nih dengan Aziza Fashionnya gitu. Saya dengar emang uniqueness atau kekuatannya di Niko. Boleh cerita di gimana Bu ini bisnisnya? Ya, pertamanya saya jualan punya brand orang lain gitu ya. Awalnya brand punya orang lain. Nah kesini-sininya banyak yang pesan seragam buat sekolah, buat seragam keluarga gitu. Akhirnya bikinlah brand sendirilah biar sekalian memajukan gitu. Ya bikin brand. Alhamdulillah kan itunya di Nikob ya, karena memang basic saya basicnya memang di Nikob. Dan Nikob, akhirnya yang jadi spesial dari produk kita ya akhirnya Nikobnya yang muncul. Yang dimunculkan Nikobnya ya, Aziza sendiri dari nama saya. Oh, nama ibunya Aziza. Oke, jadi di branding lah. Kalau ini tadi brandnya udah Ray sama Orchid, jadi Ray Orchid. Oke ya, itu memang wirausaha itu biasanya gitu, simpel aja ya udah semacam mengalir. Tapi memang kalau nanti kita ada sentuhan tadi mengambil tren, itu memang bisa jadi satu entitas bisnis yang lebih develop ke depannya. Mungkin ini juga yang ingin saya tahu dari teman-teman nih. Tadi kan ide bisnisnya begitu. Sekarang untuk konsep sendiri konsep itu maksudnya produk apa sih yang unggulnya di perusahaan teman-teman yang ingin ditawarkan ke pasar itu apa sih? Sekarang dari Bu Wina dulu deh. Ya, yang ditawarkan pertama mungkin Nikob ya. Dari bahan ceruti itu ada bahannya jatuh gitu ya biar nyaman gitu. Yang kedua jilbab berbagai macam jilbab, dari yang
untuk umum juga ada sih sebenarnya, nggak yang nggak pakai niqab ada yang busana biasa ya. Terus kalau ada pesanan gamis atau apa ya bisa juga gitu. Jadi jalurnya lebih ke busana muslim, Ke tapi busana memang muslim. niqab lebih kuat di Iya. Azidah Fashion ini. Iya. Oke, menarik karena memang segmen niqab ini mungkin ke depan akan mulai menjadi kebutuhan juga gitu ya. Kemudian anak-anak muda juga sudah mulai akhirnya memakai niqab. Oke, itu menarik juga ya Bu Ina ya. Next, ini Teteh Ray Orchid gimana? Apa yang ditawarkan oleh Ray Orchid? Yang ditawarkan itu pasti tanaman hias, berbagai jenis tanaman hias, anggrek, seperti yang di belakang saya ini. Itu apa itu namanya? Itu namanya monstera. Monstera. Ya, king monstera. King Monstera. Oh iya, juga tapi lagi tanaman hits. yang Lagi hits juga ya sekarang. Iya, lagi hits. Harganya bisa sama dengan motor mobil kalau nggak salah ya. Kalau itu yang variegata, Oke. jadi satu tanaman bisa satu mobil. Satu mobil luar biasa ya. Itu tanaman-tanaman yang umum gitu. Jadi Oke. sekarang saya menawarkan pakai tanaman beserta cover potnya. Mungkin nanti kedepannya bisa kolaborasi Collab sama Iya. Arif ya. Jadi ada Betul ya. Itu juga menarik, saya lihat ini potnya juga produknya dari Tasik juga kayaknya ya. ini saya bikin sendiri juga. Oh, bikin sendiri. Jadi pot seperti pot dari kayu yang di depan ini juga bikinan sendiri gitu. Ini model-model begini juga lagi tren juga di kantor-kantor gitu ya. Iya, iya. Kayak mini kaktus. Jadi tidak hanya menjual, tapi saya merental juga. Merental, oke. Jadi konsepnya ada menjual dan merental. Ya, dan semoga kedepannya bisa ada konsep baru lagi yaitu ekoturismenya ya. Oh, yang menarik itu. Jadi buat tidak hanya menjual, saya tidak hanya menjual dan orang tidak hanya membeli gitu, tapi ada edukasinya di sana. Saya akan mengajarkan belajar apa jenis-jenis ya, spesies. jadi untuk ada kalangan untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu atau bapak usia lanjut bisa. Atau yang pensiunan mungkin atau apa Ya bisa. Jadi kita nanti ilmu yang saya punya saya salurkan lagi. Oh, bagus. Seperti apa namanya semboyan di kita ya muslim ya, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang yang memang tidak perlu takut sih untuk berbagi ya, karena kalau rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Kang Arif gimana nih Kang Arif? Kalau yang ditawarkan tadi kan selain frame dekor apa lagi mungkin ada ide baru barangkali? Kalau untuk ide baru untuk sekarang mungkin lebih ke fokus produksi wall dekornya aja dulu gitu. Dekor ya. Lebih fokusnya itu lebih ke pemasarannya mungkin ya. Kalau sekarang kan Indonesia emang kota-kota besar udah insya Allah bisa masuk. Cuman tinggal kota-kota besar itu kan berkembang lagi ke kota-kota yang kecil kan. Dengan pasti ada toko lagi yang bergerak seperti itu. Saya lagi mencari toko-toko yang seperti itu. Kemudian untuk kedepannya mudah-mudahan insya Allah pengen bisa ekspor Bu. Oh ya. Nah, jadi dari sekarang benar-benar difokus dulu di satu ini, lebih ke pengennya dari mulai bahannya, dari mulai packing sampai akhirnya kan pengen lebih diperbagus lagi Bu. Sekarang yang bekerja masyarakat di sekitar? Masyarakat sekitar Bu. Nah, ada berapa orang sekarang? Ada 6 orang. Ya, itu udah lumayan ya, ada 6 orang. Oke, siap Kang Arif. Ya. Pak Iwan, kalau Pak Iwan sih tetap ya produknya pasti karena spesifik di terapi ya. Iya. Tapi ada konsep baru mungkin dari Bapak atau apa? Kalau produk tun terapi sandal bisa menjaga kesehatan. Ada manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah. Ya, kalau kita rutin setiap hari ya selama 10 menit sampai 15 menit jalan-jalan di rumah pakai sandal itu insya Allah Menjaga kesehatannya? ya bisa meningkatkan imun tubuh. Terus Ya menarik ini Pak Iwan. Kan kalau pandemi ini kita olahraga tuh sulit ya. Mau gym nggak boleh, mau lari juga takut. Kalaupun boleh pakai masker pengap. Nah ini dengan pakai sandal terapi kita di rumah saja jalan 10 menit. Kalau ibu-ibu sambil nyapu gitu ya sambil ngomong anak. Ini peredaran darahnya kebantu bisa meningkatkan imunitas. Ini harus Bapak manfaatkan. Bukan berarti kita ingin pandeminya panjang ya. Tapi maksudnya ini bisa membantu jadi solusi gitu ya. soalnya kan batu-batunya itu dirancang untuk sesuai titik-titik Aku buntur. Oh iya bagus. Oke. Ini Bapak dari Jepang gimana? Ada produk baru? Dari Kawalu sekarang udah jadi orang Kawalu ya? Ya, Produk baru ada? kalau yang baru sih ada sih Bu. Sekarang ini lagi mulai pengembangan di
salted egg. Salted egg, oke. Puyuh salted egg ya? Puyuh salted egg ya. Bagus. Atau bisa disebut juga telur puyuh asin ya Bu. Iya, iya, iya. Ya, telur puyuh asin ini sangat bagus bagi imunitas tubuh juga Bu. Jadi di saat pandemi sekarang ini baik buat dikonsumsi gitu. Nah, selain Tapi saya dengar kolesterolnya tinggi, nggak benar juga ya? apanya? Kolesterolnya katanya tinggi. Oh enggak. Oh enggak juga. Kolesterolnya rendah. Oh berarti itu mitos ya? Ya, mitos. Hoax itu ya? Dan juga telur puyuh bagus bagi anak-anak ibu. Bagi anak-anak yang masa pertumbuhan ya kalau di Jepang saya lihat diwajibkan 3 butir ya Bu, per hari. Di Jepang wajib. Wajib per hari 3 butir ya Bu. Oke. Di Untuk anak-anak. ya anak-anak. Kalau saya sih nggak masa pertumbuhan ya, jadi Ya. nggak apa-apa lah berapa aja juga. Selain itu juga telur puyuh sangat ya tinggi protein Ya proteinnya. rendah lemak yang kolesterol justru rendah kolesterolnya serta kaya akan vitamin A, B, E, K dan juga omega 3. Nah itu menarik Kang Wedi. Jadi masyarakat kita itu kadang mendapatkan informasi yang tidak tepat ya. Iya. Saya aja menganggap kalau makan telur puyuh, kalau makan bubur gitu kan suka ada satu tuh, aduh takutnya gitu kolesterol tinggi. Tapi ternyata kan kalau yang memang mengetahuinya kan seperti itu. Mungkin barangkali itu juga bisa jadi bagian edukasi dari seperti kata Teh Rey. Jadi kalau kita menjual produk sekali itu kita edukasi juga konsumennya seperti apa sih sebetulnya gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan tadi, menarik sekali ya ini konsep bisnis yang ditawarkan. Saya dengar tuh Anda kan beberapa bulan terakhir ini 2 bulan lah ya terlibat dalam satu kegiatan pendampingan inkubasi oleh OJK Tasikmalaya bersama Radio Foundation. Saya ingin tahu singkat aja, apakah dampak, kalau ada ya dampak positif atau impresi dari mengikuti kegiatan seperti itu? Kang Wendy dulu deh. Ya, saya yang pertama sangat mengucapkan terima kasih kepada OJK Tasikmalaya Bu yang telah mengadakan dan yang memfasilitasi program Wiratama ini atau Wirausaha Tangguh dan Mandiri ini. Saya juga sangat bangga saya bisa mengikuti program ini karena tidak semua UMKM yang ada di Tasikmalaya bisa mengikuti program ini ya Bu. Betul. Ya, apalagi yang lebih membanggakan bagi saya ini program pertama se-Indonesia Bu. Betul. Ya, yang diajarkan oleh OJK. Dan yang kedua saya sangat berterima kasih kepada tim REDEF yang telah membimbing saya dalam berwirausaha. Saya di sini sangat banyak mendapatkan ilmu tentang berwirausaha Bu. Ya contohnya dalam pemasaran dan dalam pengolahan hasil ternak. Ya contohnya itu komoditi tahapannya. Bisa seperti itu ya. Kita hanya concern di off-farm, sekarang kita memikirkan on-farm juga ya. Oke. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Kalau saya syukur alhamdulillah saya bisa dapat pelatihan dari OJK ya. Saya senang bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bisa banyak silaturahmi ya Pak Iwan ya, jaringan kita juga ya. Pendamping-pendampingnya juga baik dan sabar. Sabar atau menahan kesabaran Pak? Itu biasanya beda tipis itu. Baik, itu alhamdulillah yang paling penting silaturahmi sebetulnya. Kalau wirausaha itu kan silaturahmi itu jaringan, networking itu juga memperluas usaha kita. Kang Arif gimana Kang Arif? Sangat bersyukur sekali Bu dengan adanya program dari OJK ini. Sangat banyak ilmu yang saya dapatkan, yang tadinya fokus di produksi, akhirnya ada peluang untuk ikut pelatihan ini. Ya alhamdulillah, jadi yang tadinya fokus di sana jadi punya pemikiran baru itu untuk mengembangkan dari perusahaan ini sendiri. Jadi memacu inovasi-inovasi yang sempat tidak terpikirkan mungkin ya, karena rutin aja terus gitu biasanya. Jadi tiba-tiba masuk orang lain, ini ada ini gitu ya biasanya. Jadi seperti terpacu kembali untuk mewujudkan apa yang sudah saya katakan dari produksi ini. Ada nih ide yang lain sih yang sebenarnya harus saya kerjakan dan harus saya jadikan gitu. Yang lain yang tadinya terfokus dari produksi ini ya keenakan gitu ya, dari zona nyaman tadi ya, zona nyaman. Saya jangan nyaman di sini, harus benar-benar bisa punya yang lain lagi untuk mengembangkan yang lainnya lagi. Ya, memang untuk mewujudkan mimpi itu butuh seseorang juga yang harus menanyakan target mimpi-mimpi itu. Kalau nggak ditanyakan ya sudah nyaman gitu. Betul. Teteh Rey. Sama dengan Arif ya. Senang banget lah. Banget ya. Banget 3 kali atau 4 kali?
mentornya gercep gitu ya. Jadi tahu apa yang kita butuhkan, tidak hanya one way tapi two way gitu kan ya Bu. Mentor-mentor tuh tahu apa sih permasalahan yang sebenarnya terjadi di usaha kita. Itu pasti kita berbeda kan. Dari A, B, C itu berbeda usaha. Walaupun sama usaha tapi pasti ada satu spesifikasinya beda, sektornya beda. Nah, alhamdulillahnya dipertemukan dengan semua. Jadi mereka tuh membantu banget saya dengan usaha saya harus seperti apa sih. Yang kedua, beliau itu gercep banget ya, turun langsung ke lapangan lah, mau berbahasa-bahasa, mau hujan-hujanan. Nggak pernah menyangka akan seperti ini pelatihannya. Soalnya saya mengikuti pelatihan sebelumnya nggak kayak gini gitu. Itu the sense of entrepreneurs. Jadi kalau namanya sense of wirausaha ya memang harus begitu. Jemur aja barang-barang ke kolamnya gitu. Kalau kolamnya ini pahit ya masuk kita ke yang pahit, yang manis ikut juga manis gitu. Jadi saya ada temuan baru gitu, temuan baru, terus ada dikasih yang namanya coba dong kesini kayak yang eduktur yang gitu sampai ayo diajak ke Bandung. Diajak main mah ayo aja biasanya. Senang bisa gitu Bu. Terima kasih banyak pokoknya. Oke. Kalau Ibu Wina? Ya sama, terima kasih, bersyukur sekali yang bisa ikut termasuk dari Wiratama ini. Jujur di pandemi kemarin, konveksi itu benar-benar terjun payung. Hampirlah sebulannya itu biasanya ramai, apalagi pas mau lebaran. Kemarin udah benar-benar sampai saya tuh diteruskan nggak ya? Diteruskan apa enggak gitu. Ya bingung. Nah pas ketemu ini alhamdulillah solusi satu-satu sudah terjawab. Nah, Ibu menyarankan itu ya yuk gitu, insya Allah ya sangat berterima kasih dan bersyukur atas izin Allah. Idear-idear ini dimudahkan ya juga mungkin cocok dengan Bapak Ibu AKBP sekalian ya. Oke, itu tadi yang kita dengar ya para penonton podcast, itu satu perjalanan yang barangkali hanya setitik yang kita dengar, pasti perjalanannya lebih berliku, lebih sulit, tapi apa yang sudah dilakukan teman-teman ini sangat menginspiratif. Jadi memang jangan pernah takut, jangan pernah menyerah ketika kita masuk ke dunia usaha. Jadi memang kita tadi sudah mendengar ada semangat, ada optimisme, ada juga keuletan. Karena kalau tidak ulet itu pasti begitu tadi kata Bu Wina sampaikan, pandemi kejumpai sudah selesai. Tapi tetap harus ada secercah harapan bahwa kita sebagai pengusaha itu tetap maju, keep forward, menatap ke depan. Terima kasih tadi udah atas sharing yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin di sini saya ingin sedikit merep apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, bahwa tadi yang disampaikan oleh Kang Wendy, seorang perantau yang memiliki ambisi mulia untuk berkontribusi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, itu juga luar biasa. Ada Pak Iwan tadi yang berjuang meneruskan bisnis keluarga secara berkesinambungan, karena apa yang sudah dirintis oleh mertuanya mungkin kalau tidak dirintis oleh Pak Iwan selesai juga gitu ya, bisnis yang sudah dibangun dari nol. Kemudian Bu Wina juga mau melakukan satu inovasi produk yang nggak biasa. Niqob bukan satu pilihan yang mudah untuk warga negara Indonesia. Berbeda kalau Bu Wina berada di Timur Tengah, mungkin di mana semua orang pakai niqob. Tapi beliau itu berani mengambil challenge di situ, dan kelihatan training juga akan mulai merespon Bu Wina ya. Tadi Bu Tuti Rai dengan hobi yang menghasilkan hobi dengan tanaman-tanamannya. Sekarang tanaman ada yang seharga mobil, motor. Nah ini juga mungkin mulai menikmati nih manisnya dari tanaman-tanaman tadi. Kang Arif dengan tadi kemampuan mendesain, mengakses pasar dengan model bisnis ke wholesaler ya Kang, sehingga impactnya juga cukup signifikan terhadap perkembangan usaha. Sukses selalu untuk Anda berlima. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Anda lakukan. Kalau kami bilang sih Anda ini ada pahlawan ekonomi lokal, karena ini bisa menyerap pengangguran, walaupun hanya 6 orang, 5 orang, tapi dikali Anda ber-14 itu sudah ada berapa orang yang makan dari tempat Anda berusaha. Baik para pendengar podcast semua, alhamdulillah kita semua sudah mendengar kisah-kisah inspiratif dari mereka berlima.
Akhir kata saya, Santi dari Reda Foundation selaku host pamit. Semoga Anda menikmati suguhan podcast kami yang membawakan kisah-kisah inspiratif dari para wirausaha tangguh dan mandiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.